Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tematik matematika ya. Sebelum itu, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita di sini akan belajar mengurutkan pecahan. Nah, seperti apa mengurutkan pecahan itu? Nah, disimak ya videonya. Baik anak-anak, di situ ada 4 gambar persegi panjang. Yang pertama dengan pecahan 5/8, yang kedua adalah 2/8, yang ketiga adalah 3/8, yang keempat adalah 4/8. Nah, di sini pertanyaannya adalah urutkan pecahan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, lalu bagaimana cara mengurutkannya? Kita bisa lihat gambar yang diarsir. Nah, gambar yang diarsir itu berarti kita sebut pembilangnya yang di atas ya, angka pembilangnya yang di atas. Nah, lalu kita urutkan dari angka yang kecil, angka yang di atas, yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, maka kita dapati adalah urutan seperti ini. Nah, urutan pecahan di atas dari yang terkecil adalah 2/8, 3/8, 4/8, 5/8. Nah, seperti itu ya cara pengurutan pecahan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Mudah kan? Baik, setelah kita belajar pengurutan pecahan, lalu kita beranjak ke pembelajaran penjumlahan pecahan. Nah, seperti apa menjumlahkan pecahan itu? Simak ya videonya. Di sini Miss akan tunjukkan penjumlahan pecahan dalam bentuk 7 variasi soal dalam penjumlahan pecahan. Nah, di sini ada yang berbentuk gambar seperti gambar di nomor 1 persegi panjang yang dipotong-potong ya. Nah, di nomor 1 itu terdapat pecahan 3/7 ditambah 2/7 sama dengan, nah caranya kita lihat yang diarsir atau bisa disebut dengan pembilangnya ya, itu terdapat 3 ditambah 2 yang angkanya di atas per ya, jadi sama dengan 5/7. Lalu soal yang kedua, di sini ada 4/6 ditambah 1/6 sama dengan, nah di sini kita tidak perlu menjumlahkan penyebutnya ya, tapi kita jumlahkan pembilangnya yang di atas per. Di sini 4 ditambah 1 sama dengan 5/6. Seperti itu ya. Lalu soal yang ketiga. Nah, di sini ada 5/8 ditambah 2/8 sama dengan, nah kita gabungkan di sini ya. Variasi soalnya di sini kita gabungkan per 8-nya. Nah, maka kita dapati hasilnya 5 ditambah 2/8 sama dengan 7/8. Seperti itu ya. Lalu di sini ada soal yang keempat. 3/10 ditambah 2/10 ditambah 2/10. Nah, di sini ada 3 penjumlahan. Nah, caranya kita jumlahkan pecahan yang pembilangnya ya. Kita jumlahkan semua. 3 ditambah 2 ditambah 2/10 sama dengan 7/10. Seperti itu ya. Lalu ada soal juga nomor 5, soal cerita ya. Di meja makan terdapat kue yang dipotong menjadi 14 bagian sama besar.
Nah, kue tersebut dimakan Dina dan Kak Fani masing-masing 4/14 bagian. Nah, berapa bagian kue yang sudah dimakan? Nah, ini adalah jawabannya. Di sini ada kue yang dipotong 14 bagian, lalu bagian yang dimakan Dina itu ada 4. Nah, bagian yang dimakan Kak Fani juga 4. Nah, jadi 4/14 ditambah 4/14 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Tetap hasilnya penyebutnya 14. Jadi berapa bagian? 8/14 bagian masing-masing kue yang dimakan. Lalu kita lihat soal cerita lagi nomor 6. Lani membeli buah semangka. Lalu ibu memotong semangka tersebut menjadi 8 bagian sama besar. Nah, setelah dipotong, semangka disajikan di atas meja. Lalu Nina makan semangka itu sebanyak 2/8 bagian. Dan Sinta makan semangka sebanyak 3/8 bagian. Lalu berapa semangka yang sudah dimakan? Nah, ini jawabannya ya. Nah, di sini ada 1 semangka lalu dipotong menjadi 8 bagian. Nah, bagian yang dimakan Sinta itu 3/8. Nah, bagian yang dimakan Nina itu 2/8. Jadi 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 2 ditambah 3/8 sama dengan 5/8 yang sudah dimakan. Sampai sini paham ya tentang penjumlahan pecahan soal cerita. Lalu selanjutnya nomor 7, variasi soal nomor 7. Nah, di sini ada titik-titik per titik-titik ditambah titik-titik per titik-titik sama dengan 10/16. Nah, bagaimana caranya untuk menghasilkan 10/16? Mudah ya caranya, kalian hanya melihat hasilnya 10. Nah, berapa? Jadi berapa ditambah berapa supaya hasilnya 10. Nah, seperti itu ya. Nah, kita dapati yaitu angka pecahan 5/16 ditambah 5/16 sama dengan 10/16. Seperti itu. Untuk penyebutnya sama ya, mengikuti hasilnya yang 16 tersebut. Tidak perlu dirubah. Nilainya tetap 16 penyebutnya ya. Nah, selanjutnya setelah kita belajar matematika, mari kita menggambar dekoratif. Apa sih gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar hiasan atau corak. Gambar dekoratif biasanya digunakan untuk menghias permukaan suatu benda, misalnya karpet, kain, atau dinding. Nah, unsur-unsur gambar dekoratif antara lain garis, bentuk, dan warna. Nah, di sini kalian bisa lihat halaman 63. Di sini ada garis. Nah, garis merupakan kumpulan titik-titik. Garis dapat dibuat bermacam-macam. Misalnya macam-macam garis berikut. Nah, di sini ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Nah, itu adalah macam-macam garis yang dapat dibuat untuk membuat hiasan dekoratif. Nah, lalu yang kedua adalah bentuk. Bentuk yang dapat dibuat bermacam-macam ya. Misalnya bentuk persegi, lingkaran, segitiga, dan segi 5. Lalu yang ketiga warna. Nah, warna. Unsur karya dekoratif lainnya adalah warna. Ada warna merah, hijau, dan kuning. Nah, warna-warna tersebut dapat menghasilkan warna yang lain jika dicampur. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, di situ lihat ya, kalian bisa melihatnya campuran warna-warna yang ada.
Nah, ini adalah contoh hiasan gambar dekoratif ya, seperti itu, dan memiliki unsur garis, bentuk, dan warna. Nah, di situ ada garis mendatar, garis tegak, garis zigzag, dan sebagainya ya. Bisa kalian baca di buku tematik kalian masing-masing. Nah, di sini motif dekoratif juga terdapat pada motif tradisional Indonesia. Nah, misalnya motif kawung, motif parang, dan motif mega mendung. Nah, di situ ada motif-motif dekoratif tradisional Indonesia ya. Oke, baik, mungkin itu saja dari Miss Elis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, lalu kirim japri ke Miss Elis. Semangat selalu.